Beberapa agama dipelajari, namun merasa nyaman dengan Islam. Akhirnya login dan memperdalam keislamannya. Silakan disimak. Aku sebenarnya mualaf itu udah dari 5 tahun yang lalu, Kak. Sebenarnya aku kan dulu ya dari zaman sekolah, TK, SD, SMP, SMA itu tuh selalu agama sebelumnya non-muslim. Terus pas di umur 17 tahun itu karena pembuatan KTP, aku akhirnya ikutlah masuk Islam. Nah, sebenarnya untuk papaku itu kan agamanya Buddha, untuk mamaku Muslim. Aku suka ngeliat mama kan kayak sholat atau misalkan menjalankan puasa. Nah, aku suka ngeliatin nih. Terus akhirnya aku jadi kayak penasaran kan. Akhirnya ya udah nih ditawarin lah, diajak sama mama, mau nggak ya gini. Oh ya udah boleh, aku penasaran kan. Jadi coba itu tuh ke pindah sekolah di Jawa. Mamaku kan di Jawa ya, Jawa Tengah. Jadi pindah sekolah di situ yang ajaran agamanya benar-benar Muslim, aku pelajarin. Terus akhirnya karena 17 tahun, aku itu coba deh masuk deh karena emang aku merasa nyaman nih. Pak Ustadznya di sana kan. Aku belajar ngaji pelan-pelan dari apa ya yang maaf banget ya kalau salah ya Abad Tasa. Terus akhirnya ya udah tuh di situ aku memutuskan untuk bener-bener masuk agama Islam karena aku merasa nyaman. Oh nyaman ya. Akhirnya aku baca syahadat lah sama si Pak Ustadznya. Tapi cuman nggak lama ya, cuman selama 2 bulanan. Akhirnya karena itu kan belajarnya bener-bener yang sekolah Islam terlalu apa ya, kaget. Jadi bener-bener pusing atau apa. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pindah lagi ke Jakarta gitu. Jadi ya pas masuknya cuman untuk pembuatan KTP. Tetap menjadi Muslim, cuman aku balik lagi ngikut karena nggak ada gurunya ya. Aku kan di Jakarta bener-bener nggak ada gurunya sendiri. Jadi aku bingung nih, ya namanya manusia nih ya Kak ya. Jadi ya udah ngikut lagi belajar semua agama sebelumnya aku. Aku tuh mulai mendalami lagi 2 tahun kemarin lah. 2 tahun kemarin. 1 tahunnya kemarin itu aku kayak ngikutin puasa ngikut apa tapi belum ngerti. Di tahun ini aku mulai belajar. Benar-benar mendalami puasa, bacaannya begini dari doa makan, terus ya puasa full 1 bulan ikutin segala macam, rajinin sholatnya. Walaupun ya sholat aku masih mungkin dari cara wudunya aja aku mungkin masih ada yang salah, atau ya dari sholatnya aku masih baca surat-suratnya masih salah juga, tapi ya udah aku tetap coba belajar tapi sambil ngulik gitu. Sebenarnya itu tuh aku dari kecil di Jakarta, cuman kan karena mamaku di kampung jadi kampung balik lagi ke sini. Karena aku ngelihat dari teman-temanku itu kan ada yang Islam juga, terus aku juga dipertemukan dengan pacarku yang sekarang dia agama Islam juga. Nah itu tuh aku dikasih tahu nih, diajarin tentang agama Islam. Jadi aku mulai tertarik lagi nih, aku coba belajar lagi. Pacarku kan agama Islam juga, tapi sebenarnya dia anaknya agak-agak juga sih sebenarnya, nggak yang Islami banget gitu loh Pak. Aku banyak belajar dari pacarku ini, banyak ngasih tahu, ngejelasin agama Islam tuh begini-gini loh, ajarannya begini-gini loh, gitu. Terus tambah teman-temanku juga aku ngeliat, jadi ya udahlah aku coba mulai belajar lagi. Sempet bertanya-tanya juga, aku bilang Islam, tapi kok masih belum tahu ya, kok masih kosong banget nih. Ya udah aku cerita lah kalau misalkan aku Islam itu waktu pas pembuatan KTP aja, karena ya itu kan sekolahku Kristen, papaku Buddha, mamaku Muslim. Terus teman-temanku juga ada lagi kan. Jadi kayak semuanya nih aku pelajarin nih dari agama ini semuanya aku pelajarin, dan akhirnya aku menemukan jati diriku, aku nyamannya di agama Islam. Karena apa ya, pas aku mencoba untuk memberanikan apa ya, merajinkan diri untuk sholat, kok aku nyaman. Ya aku nyaman pakai mukena kan. Adem banget ya Masya Allah, kayak ya walaupun aku masih belum bener, tapi kayak adem banget. Akhirnya dari situ oke lah aku coba mulai belajar lagi. Sempat ngerasa awalnya kaget kan, karena emang banyak banget ajaran-ajaran dan kewajibannya kan ya. Tapi ya itu susah banget, pertama-tama tuh aku susah banget untuk konsisten sama diriku. Karena kan harus yang sholat 5 waktu kan. Jadi oke, aku mulai mencoba belajar walaupun masih suka bolong. Masih biasa aja ya, terus dihadapkan dengan banyak banget kewajibannya, dan akhirnya ya Masya Allah mulai pelan-pelan. Iya puasa tuh aku ikutan ke. Enggak, karena aku udah kuat. Aku
Pernah aku juga kesiangan nggak sahur, akhirnya ya udah, tapi kuat loh Kak. Keroncong-keroncongannya. Makanya kayak bawa motor panas-panasan, tapi Masya Allah aku kuat loh. Alhamdulillah. Sampai bener-bener finishnya puasa. Aku bener-bener sedih banget karena ya puasa 1 bulan itu kan bener-bener aku udah bener-bener kayak malam takbiran tuh aku seneng banget kan yang aduh besok udah mau lebaran. Belum halangan? Belum. Oke. Aku udah seneng, yes besok masih bisa nih dapat sholat Id. Pas di hari H-nya Kak, bek, mau tidur pas aku mau mandi, tek, aku kayak, yang udah aku tunggu selama-lama ini, tahu-tahu malah halangannya, kenapa nggak habis sholat Id gitu loh. Iya. Bete banget, bener-bener aku, apa ya, sedihnya bener-bener tiba-tiba pengen nangis aja gitu loh. Bela-belain nginep, karena aku kan sendirian ya Kak ya. Aku nginep di rumah calon mertuaku untuk sholat Id bareng sama adiknya, sama maminya, tahu-tahu malah halangan. Kan aku sebel banget Kak. Belajar lagi tuh ngulik dari Google, tata caranya begini, dan di kantorku kan ada musola juga ya. Aku memberanikan diri untuk coba ngobrol sama penjaganya, terus akhirnya dikasih tahu. Aku sampai mau make sure loh, ini bener nggak ya? Soalnya aku kan nggak ada guru. Aku menerka-nerka sendiri kan nggak mungkin kan, takut salah. Jadi akhirnya aku ngobrol sama penjaganya. Bener nggak sih Kak? Bener nggak sih Bu? Begini. Nah, aku itu udah coba cari beberapa guru, tapi masih belum ada yang tepat menurutku. Belum ada yang seret. Jadi aku sambil ngulik-ngulik sendiri dulu, terus Masya Allahnya ada teman-teman dari sosial media aku itu pada nge-DM-in ngasih tahu, Kak begini loh, kalau kayak waktu pas pertama kali aku mau puasa itu sempat halangan, aku bingung kan, katanya harus mandi wajib. Kasih tahu bener-bener semuanya, jadi kayak Masya Allah ternyata baik banget ya teman-teman sama umat muslim ini, terbantu banget. Apalagi ditambah kan aku kan dikasih tahu juga sama pacarku ini kan. Masya Allah banget. Bantu ajarin juga aku sama maminya. Jadi kayak oke, ya walaupun belum dapat guru tapi aku sambil belajar-belajar tanya sama orang-orang yang di sekitarku. Tapi tetap aku sambil mencari guru. Nah, puasa yang 30 hari itu sebenarnya kan aku itu di-challenge juga. Di-challenge sama ya calonku ini, bisa nggak puasa full, terus sambil sharing-sharing aja, cerita keluh kesahmu apa gitu. Ya udah akhirnya aku coba bikin video challenge dari calonku itu. Ya akhirnya dari tapi aku nge-stuck di day 10. Udah banyak banget tuh hujatan-hujatan. Kayak ada salah satu komentar tuh kemarin disgusting. Tapi dibilang menjijikan. Aku lagi semangat-semangatnya belajar, tapi tiba-tiba ngedenger kata, apaan sih disgusting, menjijikan. Iya kenapa belajar itu menjijikan? Ya ngedown, akhirnya aku nge-stuck lah di video itu. Aku cerita-cerita yang nge-stuck. Tapi akhirnya disemangatin lagi, cobalah untuk ya bangkit, buat lagi. Karena kan itu buat menyemangati diri sendiri juga kan. Maaf banget nih ya, kayak ada yang bilang, keren, ini yang mualaf aja bener-bener rajin buat belajar, sementara kita yang udah Islam dari lahir tapi masih ya untuk nge-stuck, untuk belajar tapi ini yang mualaf bener-bener semangat banget. Aku kadang kalau aku sebenarnya tuh pengen banget sholat berjamaah di masjid, cuman aku kadang hatiku malu. Aku malu karena ngelihat dari anak-anak kecil itu udah pada rajin ke masjid sholat, terus udah pada bisa ngaji, sementara aku udah gede tapi belum bisa apa-apa. Kayak aku segen sendiri loh. Iya, makanya kalau di saat aku lagi semangat belajarnya terus ada yang komen negatif kayak gitu, bener-bener bikin ngedown banget. Karena ya ini loh, dari titik gue sendiri mencari jati diri, akhirnya bisa menemukan aku nyamannya di mana, aku semangat belajar, terus dipatahkan sama kalimat segitu doang nih, sekalimat. Karena aku masuk agama Islam itu bukan karena paksaan orang-orang, bukan karena dorongan orang-orang, enggak. Bukan karena calon ini kan? Bukan. Bukan karena pacar atau temen-temen, ayo dong masuk ini, enggak. Aku itu masuk Islam ya karena dari hatiku.
Rasa bener-bener nyaman banget. Oh, aku waktu pas sholat pakai mukena ini adem banget, hatiku tenang. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk masuk Islam tanpa ada dorongan orang-orang. TK, SD, SMP itu aku sekolahnya Kristen Protestan. SMK-nya itu baru Kristen Katolik. Ya udah kan aku belajar, tapi di satu sisi setiap pulang ke rumah beda ajaran lagi nih Islam. Tapi di rumahku kan papaku kan Buddha. Jadi ya emang ada, ini boleh sebutin nggak ya, ada patung-patung Buddha. Oh, oke. Dan emang selalu apa sih, dupa gitu kan. Di sekolah kalau ke gereja, setiap minggu aku ke gereja. Kalau di Kristen Katolik kan bisa aku ikut. Bahkan dulu waktu SD sama SMP itu aku sempet yang nyanyi-nyanyi itu loh di gereja, Kak. Bener-bener yang Kristen banget gitu lah, singer untuk nyanyi pujian-pujiannya segala macam. Misa ikutan di Kristen Katolik. Terus kalau misalkan lagi ada acara ke kelenteng, papaku ikut juga ke kelenteng, sembayang dupa. Mamaku kalau di rumah lagi sembayang sholat juga aku kadang suka ikutan, tapi diem-diem, Kak. Kucing-kucingan. Ibu iya sempat kucing-kucingan, kalau puasa apa suka kucing-kucingan sahurnya. Enggak sih, karena emang udah lama juga kan dari TK, SD, SMP kan Kristen udah hafal banget. Terus Katolik 3 tahun juga. Terus ya Buddha kan juga udah dari kecil juga kan, Islam juga mama. Jadi ya udah terbiasa lah. Gak kepikiran sama sekali. Oh iya, Kak, itu kan tadi mamaku kan waktu pas sahur kucing-kucingan ya. Yang aku bilang waktu pas 17 tahun pembuatan KTP, aku masuk Islam, akhirnya aku coba tuh, Kak, belajar pakai hijab kalau mau kemana-mana, atau ikutan puasa, tapi aku juga kucing-kucingan, Kak. Aku takut diomelin kan. Ngapain sih pakai hijab gini? Ya, ini kan kalau dari aku sendiri yang ngalamin ya. Ya udah, jadi kalau mau keluar tuh sampai aku takut banget. Duh, ini gimana ya, takut papi ngeliat nih. Kadang bener-bener pengen coba banget pakai hijab pergi-pergi, aku mau membiasakan diri. Aku tuh bawa hijabnya tuh di tas, pas udah keluar rumah baru pasang. Dan aku sendirian, aku belajarin satu-satu. Sampai akhirnya ya aku nyaman lah di agama Islam ya, karena emang ada ini juga kan. Calonku juga ini ceritain tentang ajaran agama Islam begini-begini, terus akhirnya kebuka lah pola pikirku. Bahkan dulu tuh sampai aku sempat debat juga kok. Bener-bener dari kecil disekolahin agama Kristen kan. Jadi bener-bener debatnya ini loh agama Islam. Enggak, gini. Wah, itu debatnya bener-bener gila banget. Ada sekitar berapa ya, 1 jam 2 jam ya. Itu karena kan ya aku mikirnya ini agama, masing-masing agama ini kan ya punya Tuhan yang masing-masing kan. Aku pikir kita dikasih tau lah sama si calonku ini, enggak, Tuhan itu cuma satu loh. Terus aku ya karena emang dari kecil di agamaku Kristen, jadi kayak menolak lah. Ya enggak lah, nggak bisa gitu lah, gini-gini. Terus akhirnya diajarin lagi, dikasih tahu lagi, tapi aku masih bebel, aku masih belum ngerti nih. Akhirnya sampai udah 2 jam kelar, aduh apa ya, pendapat lah, enggak lah begini kok. Ya coba cari gini. Udah tuh akhirnya setelah 2 jam kelar, nih Freddy ini sempat ngucap, ngebatin, ya Allah tolong tunjukkan ini ya. Tolong tegur ya Allah. Dia bilang dalam hatinya kan. Terus kan nggak tahu kan. Terus selang 1 minggu kemudian aku sakit. Sakitnya ya kayak sakit biasa awalnya, sakit kayak tipes. Pikir aku kecapean kerja kan, karena kan ya aku anak ya mandiri, banting tulang sendiri cari kerja. Jadi aku pikir tipes kecapean, kayak ini imunku lagi turun atau apa, gatel tuh kayak. Nah terus makin lama kok makin banyak nih, makin nyebar. Sampai sela-sela ini ujung-ujung jari ini tuh kukunya tuh sampai merah juga. Kayak, oh ini kenapa ya? Sempat mikir juga ini kenapa ya? Apa aku mikir lagi. Tapi 1 minggu sebelumnya aku sempat debatin sama Freddy tentang agama, apakah ini ditunjukin pas benar-benar undangannya. Tapi kan selesai kan lama, Kak. Itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu lebih kan ya? 2 minggu lebih aku kayak gitu, akhirnya aku panik.
Duh bisa hilang nggak ya, bisa hilang nggak ya, karena bener-bener nggak ada satupun putih gini. Akhirnya makin lama udah tuh aku didoain sama Pak Ustadz juga. Akhirnya ya udah tuh mulai pelan-pelan sembuh, putih-putihnya mulai muncul lagi. Belentong-belentong gitu putihnya, ya putih kulit kan. Belentong. Jadi akhirnya lama-kelamaan udah tuh mulai balik ke normal. Tanya-tanya, kenapa ya ini ya? Kok bisa tiba-tiba abis debat agama, tiba-tiba aku ditunjukkan lah kayak gini. Karena kata, aku kan ke dokter kulit, katanya ini tuh, apa ya namanya ya? Virusnya apa, dia pun juga masih bingung, kok bisa sampai separah ini ya? Sampai bingung, kok bisa sampai separah ini, kenapa ya? Ini virus nih. Terus akhirnya aku ke medis udah, ke non medis pun juga, aku ke Pak Ustadz, katanya aku ada ngelangkahin penyakit yang emang dilempar sama orang. Kan aku kan nggak ngeliat kan, tiba-tiba begitu. Yang tidak. Akhirnya aku didoain sama Pak Ustadz ini, akhirnya mulai sembuh tuh tadi tuh yang belentong-belentong. Terus aku mikir, wow, keren ya. Maksudnya di medis pun dokternya bingung, terus di non medis sama Pak Ustadz dibilangnya begini, tapi sembuh gitu loh dengan doanya. Akhirnya sembuh, terus aku akhirnya ngobrol sama Freddy gini-gini, terus dia baru cerita. Tahu nggak? Setelah kita debat itu, aku sempet ngebatin. Wah, langsung situ aku tek. Ya udah tuh dari situ aku mulai kayak tersadar. Wah, berarti bener loh. Ini Allah tuh bener-bener ada. Ya lu jangan ngeliat gimana-gimananya nih. Allah ada. Lu kalau Allah udah murka, lu jangan ngarep gimana-gimananya. Aku bener-bener kayak ditegur abis-abisan karena kan aku nggak percaya. Mulai agak putihnya reda nih, tapi masih agak merah muda pink gitu ya, karena kan bekas merah banget kan. Agak gatal-gatal dikit, tapi habis itu udah bener-bener hilang sembuh. Kayak wow, Masya Allah. Dari aku pribadi ya, karena aku bener-bener bisa menemukan jati diriku nyamannya di agama Islam itu kan cukup rumit ya. Udah banyak banget yang aku lewatin. Dari aku yang bener-bener pekerja banget, cewek, mandiri banget, nyari kerja sana sini capek, lu jangan patah semangat. Kalau misalkan emang lu udah coba cari berbagai jati diri lu tapi masih belum menemukan, atau emang ada kesusahan di titik itu, lu tetap deh belajar. Kalau misalkan ada lu keraguan, lu coba cari tahu sampai lu bener-bener nyaman, sampai lu bisa ngerasain kalau lu tuh nyamannya di agama apa.